oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya. Beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%. Mantap. Bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024, 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada? Pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu. Maka dengan demikian, bahkan pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan tambah dong 10 triliun yang mau ditransfer segera ditransfer. Jadi kami bukan mengatakan enggak, tapi memang betul 1000% betul. Aduh, Pak Mono, Pak Pramono. Jadi gue tuh sempat berkepikiran ya, apakah memang ini konspirasi skenario yang dibuat oleh Pak Purbaya untuk memunculkan pemimpin-pemimpin daerah yang hobinya mengendapkan uang. Ini jelas kan, bahkan dia sudah tahu polanya itu di akhir tahun. Jadi artinya kebutuhan dananya itu hanya di akhir tahun. Jadi nggak usah buru-buru Pak minta tambah 10 triliun, nanti aja di akhir tahun, toh nggak akan dipakai juga, jadi buat yang lain juga. Aduh, jadi akhirnya bermunculan kita tahu mana yang kerja, mana yang tidak ya, dan bahkan dari masyarakat sudah banyak yang membuat stitch ya kalau di TikTok ya, mengomentari dan memiliki dugaan yang sama gitu kan. Apakah ini memang sengaja skenario ini dibuat oleh Pak Purbaya dan KDM untuk memancing orang-orang untuk muncul dan untuk bersikap transparan terhadap keuangan di daerahnya? Kalau KDM ditantang begitu, wah nggak main-main dia, langsung nyerenteng. Langsung dibuka, nggak usah disuruh pun dia dari dulu udah selalu membuka tentang kondisi anggaran di Pemprov Jabar. Kayaknya hanya warga Jawa Barat yang tahu Pak Deddy Mulyadi punya duit berapa. Bahkan nanti ada videonya kita akan saksikan mengenai laporan keuangannya Pak Deddy. Jadi jangan kemana-mana. Kita simak satu video ini yang menyikapi terkait dengan masalah Purbaya dengan KDM. Tuh lihat tuh, akhirnya jebakan Batman KDM dan Pak Purbaya tuh kena juga tuh. Akhirnya tuh membuat Gubernur DKI Jakarta Simono kagak bisa berkutik tuh. Mau mundur maju depan belakang atas bawah juga mentok tuh. Akhirnya di Simono tuh ngakuin juga tuh uang 14,6 triliun mengendap di Bank DKI Jakarta. Luar biasa jebakan Batman KDM dan Pak Purbaya itu ya. Bahkan yang lebih parahnya lagi nih, bukan sekedar kepala daerah aja yang kena jebakan Batman Pak Purbaya sama KDM itu, tetapi nih anak-anak abah juga pada kena, pada nongol, pada ikut nimbrung dengan permasalahan ini nih. Padahal mereka nggak tahu ya, di balik layar mah KDM sama Pak Purbaya itu cuma mancing doang jebakan Batman. Di balik layar mah KDM sama Pak Purbaya tuh cuma ketawa-ketawa aja. Mungkin di balik layar mah ya di belakang Pak Purbaya ngomong ke KDM, Dedet, jebakan Batman kita bukan sekedar kepala daerah aja yang kena, tetapi anak-anak abah juga pada nongol, pada ikut nimbrung, pada nyerang elu, Det, ngejelekin elu, Det. Terus kata KDM nih, iya bay, pada nyerang gua bay, anak-anak abah bay, tapi pelurunya elu bay, buat nyerang gua, buat nembak gua bay, begitu. Tapi mereka nggak tahu bay ya, kita menggunakan pola permainan catur bay. 3 langkah ke depan kita udah ngebaca, kita udah ngeluarin jurus jebakan Batman ini nih buat kepala daerah. Kita juga udah ngebaca, anak-anak abah pasti nongol, sepik-sepiknya ngebela elu, mendukung elu, lebih percaya ke elu bay, begitu bay. Tuh ya aslinya mah begitu di balik layar Pak Purbaya sama KDM. Lagian nih ya, daripada ngurusin KDM dan Pak Purbaya nih, mendingan aja anak-anak abah itu cariin kerjaannya tuh buat abahnya. Kuli-kuli macul kek, kuli ngadu kek, kan mayan cepet dapatnya. Yang penting mah halal. Ini mah pengen punya jabatan aja. Lagian zaman sekarang mah susah, partai nggak punya, sama pejabat-pejabat lain dijauhin, dimusuhin. Susah zaman sekarang mah. Yang ada juga kuli ngadu, kuli macul tuh. Mayan cepege, yang penting halal. Daripada nggak ada kerjaan, nganggur baik.
Tuh, mendingan gitu saran gua nih ya buat anak-anak Abah, daripada kalian ikut nimbrung aja nih dengan permasalahan Pak Purbaya dengan KDM, nggak usah seolah-olah dan seakan-akan mendukung Pak Purbaya dan membela Pak Purbaya. Pendukung asli Pak Purbaya dan KDM mah nggak bakal bisa kegocek, nggak bakal bisa terkecoh dengan adu domba kalian. Pendukung Purbaya dan KDM mah pada cerdas. Soalnya sekarang tuh anak-anak Abah pada nongol di kolom-kolom komentar gitu. Seakan-akan membela dan mendukung Pak Purbaya, lebih percaya ke Pak Purbaya. Terus ngejelekinnya KDM. Yah, alah, laguan lu udah gue baca semua. Nah, lagian kalian tuh pada senang, gue juga tahu. Manfaatin permasalahan dan momentum seperti ini nih. Pak Purbaya sama KDM berselisih di luar mah. Tapi di balik layar mah mereka cuman jebakan Batman doang. Kalian nggak tahu kan ke situnya mah. Hadeh, gedek banget gua ngeliat kalian tuh. Tapi emang harus diakui di Indonesia ini kedua tokoh ini sedang mendapatkan tempat di hati masyarakat ya, tempat di hati masyarakat. Karena kalau dilihat statement-statementnya khusus dari Pak Purbaya ya, yang dimana beliau benar-benar mementingkan meningkatnya perekonomian rakyat dan bahkan dia tidak segan-segan menarik uang-uang yang mangkrak gitu loh. Jadi itu pun yang menyulut mungkin ya pemikiran beliau ketika mendapatkan laporan dari BI walaupun ternyata itu bulan Agustus ya. Tapi yang perlu diapresiasi adalah ketika dia melihat duit, ini kenapa diam gitu kan. Dia tidak suka lihat uang diam. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk pergerakan, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Intinya uang itu harus bergerak kan udah dikasih duit. Ini uang belanjain, kerja gitu kan. Manfaatkan itu untuk rakyat karena ini duit rakyat kan gitu. Jadi itu yang salah satu yang gue apresiasi sama Pak Purbaya. Dan terkait dengan polemik kemarin, makanya gue sempat berpikir apakah ini konspirasi yang memang didesain oleh Pak Purbaya dengan Pak KDM yang diinisiasi oleh Pak Prabowo. Nggak tahu juga ya permainan mereka untuk memancing orang-orang yang ngerasa tidak bekerja, yang duitnya cuma ditumpukin aja, dan atau cuma pengeluarannya itu aja yang tidak ada pergerakan sama sekali dari tahun ke tahun gitu, tidak ada pembangunan yang signifikan, yang sepertinya pembangunannya cuma ya udah nambelin jalan yang bolong gitu, tidak ada bikin jalan baru, atau ya tidak ada yang signifikan lah gitu kan. Kalau di tahun-tahun lalu aja Jakarta tidak bergerak dengan APBD yang nilainya jumlahnya sekian, terus sekarang juga mengikuti kalau pengeluarannya itu tidak jauh-jauh, ya berarti tidak ada perkembangan yang signifikan yang terjadi pada Jakarta kan gitu. Dan apalagi sekarang diendapkan, yang hanya dibayarkan pada akhir tahun, pengeluarannya polanya adalah di akhir tahun, ya sudah. Pak Purbaya mungkin di tahun 2026 Jakarta kasih duitnya ya menjelang lah, kira-kira tanggal 15 Desember lah gitu. Jadi dari Januari sampai tanggal 15 Desember tuh bisa dipakai oleh daerah-daerah lain yang hobi membangun, hobi memperbaiki perekonomian rakyat gitu loh. Oke, kita simak gebrakan lagi-lagi KDM ini. Wah, gue sih respect ya, gue nonton video ini langsung wow gitu kan. Gila, menurut gue ini adalah salah satu terobosan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh KDM yang kali ini ya. Kita tengok deh. Hari ini kita perjalanan untuk terus memastikan pembangunan di Jawa Barat berjalan dengan baik. Karena saya ingin hot mix dan beton dilakukan pada siang hari dan kita perjalanan mengecek seluruh wilayah agar berjalan dengan baik. Juga dipastikan anggaran Provinsi Jawa Barat masuk dan keluar dengan tepat. Masuknya dari sumber pendapatan terutama pajak kendaraan bermotor dan pajak-pajak lainnya, yang keluarnya peruntukannya untuk kepentingan pembangunan. Simak siang hari ini laporan keuangan Pemda Provinsi Jawa Barat. Uang masuk membawa harapan, uang pergi membawa kenangan. Anjay. Salam.
Uang masuk membawa harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi wargi Jabar. Berikut ini kami sampaikan update posisi rekening kas umum daerah Provinsi Jawa Barat hari Selasa tanggal 28 Oktober tahun 2025 sebesar 2.934.744.326 rupiah dengan rincian pada tanggal 27 Oktober tahun 2025, saldo penerimaan 39.578.037.191 rupiah. Saldo pengeluaran 732.032.663.235 rupiah. Sehingga saldo kas 2.634.244.326 rupiah. Yuk terus ikuti kabar selanjutnya untuk mengetahui besaran penerimaan dan pengeluaran setiap harinya yang akan kami sajikan informasi kepada seluruh masyarakat Jawa Barat dalam rangka mendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah. Demikian update posisi rekening kas umum daerah saat ini. Selamat beraktivitas, semoga selalu menjadi insan yang istimewa. Hatur nuhun. Sabi-sabi teh, anjay, langsung dibongkar nggak tuh, dibuka semuanya. Dan ini gubernur lain sudah buat belum? Dan berani nggak setransparansi ini? Karena ini yang membuat rakyat senang. Jadi gini sebenarnya, kalau benar-benar dipahami ya oleh para pemimpin daerah sekarang atau kepala atau presiden dan sebagainya, pokoknya mendapatkan jabatannya melalui pemilu gitu kan, melalui pemilihan rakyat, simpel sebenarnya, yaitu apa? Mengedepankan kesejahteraan masyarakat, walaupun kecil tapi kalau konsisten dan bisa dirasakan pasti akan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Sehingga itu bisa menghilangkan tuh politik-politik uang lagi, yang mana kalau mau pemilu tuh harus modalnya banyak karena harus kampanye, bikin spanduk, bikin kaos, bikin apa. Itu akan hilang dengan sendirinya menurut gua. Ketika lu bekerja itu benar-benar memperhatikan rakyatnya, dan untuk mendapatkan jabatan di periode berikutnya itu bukan suatu hal yang mustahil sekalipun lu tidak kampanye gitu kan, karena rakyat suka dengan kinerja ketimbang yang cuma diem, ketemu rakyat jarang, sidak-sidak nggak pernah, kecuali kalau mau pemilu baru sidak ke pasar gitu kan. Maka lu akan butuh dana kampanye yang kayak gitu-gitu. Jadi perlu modal, dan akhirnya untuk mengembalikan modal lu harus cari-cari duit gitu, yang mana akhirnya duit rakyat yang dimakan. Simple mengambil hati masyarakat tuh. Bekerja untuk rakyat, bukan sebagai petugas partai yang jelas. Kalau petugas partai ya susah, apa kata partai, lu bagaimana rakyat gitu. Dan ini menurut gue satu langkah yang berani, yang juga bisa menjadi percontohan di daerah-daerah lain, membuka anggaran selebar-lebarnya pada masa. Jadi masyarakat juga paham kalau lagi pemerintah daerahnya memang tidak punya uang, kita juga memahami untuk tidak terlalu banyak nuntut. Akhirnya loh, uangnya segini, nggak cukup kalau kamu nuntutnya pembangunan 1 kilo, ya paling mungkin 500 meter deh kita bantu. Jadi masyarakat juga paham, orang nggak punya duit mau bilang apa kan gitu kan. Ini yang akhirnya terjadi sinergi dan pemahaman antara rakyat tahu bagaimana pemimpinnya bekerja, karena juga divideokan, baik itu bentuknya konten, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kita tahu apa kerjanya. Terus kedua, terkait keuangan juga transparan dan juga disebarkan melalui kontennya. Kita jadi tahu juga, paham kondisi keuangan kesulitan dari seorang pemimpin. Ini kan akhirnya jadi sinergi yang bagus menurut gua. Keren loh, gila ini nih. Dulu setahu gua pernah Ahok ya, itu waktu menjadi DPR, ketika dia melakukan kunjungan ke daerah, itu reses ya istilahnya kalau sebutannya kalau tidak salah, mengunjungi dapilnya, datang gitu, itu dirinci tuh, entertainnya berapa habisnya, makan malam berapa habisnya, bensin berapa. Dalam setiap kunjungan dibuatkan laporan kunjungannya, laporan keuangan kunjungannya.
berani nggak DPR begini? Akhirnya kan kita tahu bahwa mungkin untuk reses tidak perlu ratusan miliar yang sekarang diterima oleh anggota DPR. Sekian ratusnya mungkin bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Kan gitu ya cuy harusnya. Jadi itulah bapak gua, jadi nggak salah pilih gubernur KDM, dan selamat buat teman-teman yang sudah memilih KDM. Dan mudah-mudahan sampai 2 periode harapan kita KDM akan terus semakin maksimal dan terus amanah mengemban kepercayaan dari rakyat gitu kan, dan mengelola anggaran dan kembali lagi untuk kesejahteraan rakyatnya. Walaupun nggak sih, sampai ketemu di video gue yang lainnya. Zazial buat lo semua, bungkus.